Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh sadayana kumaha damang pastina damang sebab Persib barusan menang 1-2 lawan Bayangkara FC. Lewat gol injury time Ciro Alves di menit ke-96, tambahan waktu 5 menit. Gol Ciro Alves memastikan kemenangan Persib di laga tandang kali ini dengan skor 1-2. Pertandingan sangat seru sekali teman-teman semua. Kebetulan tadi saya juga nonton sampai sampai habis full, nonton full sampai habis. Eh, Terjadi jual beli serangan Bayangkara, walaupun posisinya ada di dasar klasmen, tapi mereka menunjukkan permainan yang sangat ngotot untuk bisa menang, tidak seperti tim yang papan bawah gitu, betul-betul ngotot untuk bisa menang, dan terbukti saling jual beli serangan, dan bahkan sangat, saya rasa nonton sangat deg-degan. Bahkan saya ketika masuk ke menit ke 90, 88 ke atas itu saya berpikir eh hasil bakalan imbang. Kalau nggak imbang, kemungkinan juga Persib akan menjadi kalah, karena beberapa kali permainan Bayangkara juga sangat berbahaya, terutama dari si Mati Mayang. Jadi itu betul-betul permainan sangat seru. Di menit terakhir Ciro eh, memasukkan gol, tendangan di luar kotak penalti, dan agak bolong sih awan Seto ya. Oke, sedikit teman-teman semua kita review pertandingan, dan sedikit review pertandingan seperti apa jalannya babak pertama. Saya menonton sampai penuh. Dengan susunan pemain agak sedikit mengagetkan. Boyan Hodak mencadangkan beberapa pemain intinya seperti Alberto Rodriguez dicadangkan, dan Ciro Alves dicadangkan juga. Mungkin ini karena kedua pemain ini kan habis sembuh dari cedera. Karena setahu ya, karena seperti yang kita lihat ya, saya mengamati Boyan Hoda ketika ada pemain yang habis cedera, terus dia udah masuk line up ya, ataupun masuk dalam susunan pemain, tidak langsung begitu aja langsung dimainkan, tapi pasti dijadikan cadangan. Dulu ada siapa sih, David da Silva 2 kali absen bermain, terus lawan Persija Jakarta dia udah bisa main, tapi dia tidak langsung dijadikan sebagai pemain inti 11 starting line up, tapi diistirahatkan. Dan David da Silva pada waktu itu mencetak gol 1 gol lawan Persija masuk ke menit ke 70-an lah. Jadi saya juga baru tahu ada praktis seperti ini ya. Ini mungkin salah satu untuk menjaga pemainnya supaya tidak trauma cedera, ataupun ketika dikasih bermain eh, untuk merasakan atmosfer. Nah, Alberto Rodriguez, Diego Alves kan kita ketahui habis dari cedera juga tuh. Alberto bermain di babak kedua di menit ke 70 ke atas. Diego Alves juga sama. Tapi Diego Alves sebelumnya dia udah bermain ketika melawan Persikabo ya di menit ke 87 lah, untuk merasakan atmosfer sepertinya. Terus ada Putu Gede. Nah, Putu Gede ini kan dia bukan cedera, tapi dia mendapatkan sanksi larangan 5 kali, tapi dia dilangsungkan bermain sebagai pemain inti. Namun saya melihat Putu Gede penampilannya agak sedikit banyak hati-hati, seperti demam panggung, mungkin karena efek itu ya, efek tidak bermain selama 5 kali itu akibat sanksi yang membunuh itu. Oke, susunan pemain, Kakang dimainkan sebagai pemain di bawah U23 karena itu suatu kewajiban. Kakang dijadikan sebagai back tengah duet dengan siapa, Nick Kuipers. Di babak pertama di 5 menit awal sangat menghibur permainan. 5 menit, 10 menit, 15 menit Bayangkara digempur terus, Persib menguasai jalannya pertandingan. Beberapa kali juga ada peluang-peluang seperti dari David da Silva, ada shooting juga ya. Terus Edo juga beberapa kali membuat ancaman ya dengan gerakan-gerakannya. Terus gol tercipta dari David da Silva lewat umpan dari Pret Butuan. Dia kasih umpan di heading masuk, dan di sini juga Pret Butuan di menit keberapa gitu dia mendapatkan peluang kenceng ya, mendapatkan peluang shooting kenceng, dapat ditepis. Bola muntahnya itu di depan David da Silva, tapi
ketinggian itu kalau langsung di Sunda tuh bagus tuh. Hmm. Terus Bayangkara mulai keluar dari tekanan ya. Bahkan di menit ke-30 Bayangkara memasukkan pemain asingnya si Christian itu ya, Fandi Eko diganti karena mungkin melihat emang tidak bekerja dengan baik. Nah gitu. Skor 1-0 di babak pertama, masuk babak kedua. Akhirnya Bayangkara itu memasukkan Sani Rizky. Ini pemain yang sangat mungkin bagi Boboto agak sedikit menyebalkan karena pemain ini sangat membahayakan, dan juga ketika dia bermain masuk cetak gol dia suka selebrasinya suka betul-betul menyebalkan ya. Tapi emang ini pemain sangat bahaya. Hanya dia ketika dia masuk terbukti dia beberapa kali dengan gerakan-gerakannya mengancam pertahanan Persib. Hanya gol tercipta itu dari skema lemparan jauh, Teja tidak bisa menjangkau bola, terus jatuh di kakinya Mati Mayer tanpa ragu, tendangan volley masuk. Itu golnya sangat keren sekali. Akhirnya di babak kedua jual beri serangan, yang saya sampaikan tadi, Bayangkara bermain tidak seperti tim papan bawah, mereka ngotot untuk bermain, dan beberapa kali juga Persib keserang terus. Dan di sini Teja Paku Alam sangat luar biasa, dia beberapa kali menyelamatkan peluang-peluang dari Bayangkara seperti Mati Mayer, terus ada juga dari siapa ya, tendangan bebas, peluang juga sangat menegangkan. Nah, di menit ke-70-an Ciro Alves Rodrigo dimasukkan menggantikan Edo Pres Butuan. Hanya terbukti Ciro Alves baru masuk tuh. Baru masuk dia dapat bola dikasih sundul, di situ ada tragedi benturan antara Ciro sama Kusuma ya, sehingga dia dilarikan ke rumah sakit, kayaknya langsung cedera. Tadi itu bola kan pre-on ya, hanya Ezra dapat, Ezra melewati, kasih ke Makok syutingannya melenceng. Itu sangat seru sekali pertandingan, dan beberapa kali juga uh, saya mengira tadinya bahwa skor akan imbang, bahkan saya menduga Persib bisa kalah. Terlihat ada peluang emas dari Mati Mayer, udah di depan gawang padahal dia syuting dengan kaki kirinya, kaki utamanya gak masuk, sedikit kena tiang. Itu bikin deg-degan sekali. Akhirnya di menit ke 90-an, menit 90-an ya, 9 betul terus sangat baik. Ini salah satu match yang betul-betul menegangkan bagi saya untuk Persib Bandung, karena Bayangkara walaupun sudah 1-1, mereka tidak menunjukkan ingin mempertahankan skor. Mereka tetap menyerang untuk bisa meraih kemenangan. Sialnya Bayangkara di menit ke-95, siapa? Ciro Alves mendapatkan bola, menusuk-nusuk, di capping, shooting masuk. Di sini Ciro Alves emang beberapa kali mendapatkan peluang, ada satu peluang di kotak penalti. Itu ke tepi sama Avan Seto, itu ngeri banget. Di kotak penalti shooting, tapi ketepis itu. Terus beberapa kali Ciro Alves juga dari sisi terus di capping, shooting. Emang di sini emang Ciro Alves agak sedikit egois untuk menyelesaikan peluang, padahal beberapa kali ketika dia syuting ada temannya yang agak sedikit mempunyai ruang tapi enggak juga. Terus ada juga Arsan Makarim yang dimasukkan. Nah, saya melihat Arsan adalah salah satu pemain yang membuat perubahan permainan Persib. Dia beberapa kali bikin crossing bahayanya itu loh. Dia masuk ke menit 86 atau 87 gitu, saya lupa. Dia beberapa kali memberikan ancaman-ancaman kepada Bayangkara FC. Terus Rian Kurnia juga sama. Terus ya inilah ada Rian, siapa, Arsan, Ezra Walian juga Ezra juga sama ya. Saya merasa pergantian pemain yang dilakukan oleh Boyan Hodak kembali lagi betul-betul magis banget. Boyan Hodak tahu betul ini pemain harus kayak gimana ketika dia setiap Boyan Hodak ganti pemain itu nggak pernah nanggung-nanggung. Tadi langsung dua sekaligus diganti ya.
Ezra sama Rian Kurnia, terus Jero Alberto, terus Aksan Makarim, langsung gitu pek, setelah ada pergantian pemain akhirnya skema permainan berubah total lagi gitu. Ya itulah, hanya mudah-mudahan dengan hasil kemenangan ini bisa memberikan terus apa ya, memberikan kemenangan-kemenangan yang dapat Persib raih. Ini kemenangan ketiga Persib di laga tandang. Yang pertama melawan PSIS sama Bayangkara FC. Poin yang sangat penting untuk menjaga asa masuk di empat besar. Saat ini berarti Persib mengumpulkan 21 poin. Di atasnya Barito Putra sama juga dengan PSIS Semarang. Artinya Persib naik peringkat mungkin di peringkat 5 ya. Karena kan PSIS di peringkat 4. Rans ya. Mungkin Persib ada di peringkat kalau nggak 5, 6 ya. PSIS kan Madura, terus Borneo FC, Rans Nusantara, PSIS, Persib. Itu mungkin yang kelima atau 6 ya. Artinya ya sangat ini ya sangat dekat. Dan ini menjadi modal penting buat next melawan apa ya? Next itu melawan Persebaya atau apa gitu di laga home. Mudah-mudahan di laga home nanti di bulan depan ya, Bobotoh dapat memenuhi tribunnya. Dan saya angkat jempol untuk para pemain pada malam ini tadi. Siapa pemain terbaik yang sangat betul-betul terbaik? Saya rasa semua bermain sangat baik. Mungkin ada satu catatan buat Kakang. Saya melihat Kakang di menit ke 70 ke atas ini mengenai stamina sangat betul-betul menurun drastis. Dia selalu kalah oleh pemain dalam hal speed, dan dia juga kelelahan. Dia wajar sih ya, dia main full juga. David da Silva oke. Yang mungkin yang saya melihat pemain-pemain yang betul-betul sangat menghibur dari Bayangkara adalah Mati Mayer sama Awan Seto, Sandi Rizky. Itu pemain betul-betul betul-betul membuat permainan sangat menarik. Di Persib ada Jero Alves, ada Ezra Walian, saya melihat juga, terus siapa Markov juga oke juga sih. Itu ya semua sangat bermain. Teja juga oke. Kalau nggak ada Teja itu wah ngeri banget permainan ya. Bisa kalau Teja nggak jadi kiper, bisa gol itu. Beberapa peluang dari Bayangkara FC. Ya cukup semua hanya mengulas pertandingan, mengulas seketika, mengulas sekejap hasil pertandingan antara Persib sama Bayangkara. Salut buat teman-teman Persib sudah berjuang bermain. Sampai jumpa, kita ketemu di video review yang gak jelas ini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.